Sejarah singkat 1 tahun berdirinya Tariu Borneo Bangkulai Rajang Dewan Pimpinan Wilayah DKI Jakarta. Di penghujung tahun 2020, tepatnya pada tanggal 10 Oktober tahun 2020, berawal dari inisiatif Saudara Herdianus untuk mengumpulkan beberapa pemuda di kediamannya di Krukut, Depok, untuk silaturahmi membicarakan mengenai situasi dan kondisi masyarakat Dayak terkini, baik yang ada di Kalimantan maupun yang ada di wilayah Jabodetabek. Singkat cerita, berawal dari perbincangan para cendekiawan Dayak, akhirnya muncul gagasan untuk mendirikan sebuah organisasi Tariu Borneo Bangkulai Rajang yang disingkat TBBR di wilayah Jabodetabek, secara khusus di DKI Jakarta. Karena pada saat itu, nama TBBR sangat hangat diperbincangkan di kalangan masyarakat Dayak, karena terkenal konsisten dalam membantu masyarakat adat yang menghadapi kasus sengketa lahan melawan perusahaan sawit. Salah satu kasus yang menonjol adalah membantu memberikan bantuan hukum dan mediasi kepada saudara Effendi Buhing dari Kalimantan Tengah yang sedang menghadapi kasus sengketa lahan hutan adat dengan salah satu perusahaan sawit yang ada di Kalimantan Tengah. Selang beberapa jam saling diskusi, akhirnya sepakatlah untuk membentuk kepengurusan sekaligus dilanjutkan pemilihan pengurus secara voting, dan terpilihlah Ketua David Widiarto, Sekretaris Cornelius Anton, dan Bendahara Irpando Piong. Hasil dari pertemuan pemuda-pemudi Dayak pada malam itu, maka terbentuklah organisasi TBBR sekaligus kepengurusannya. Seiring berjalan waktu, kepengurusan TBBR Jakarta yang sudah terbentuk melakukan audiensi kepada beberapa tokoh senior Dayak yang ada di wilayah Jabodetabek untuk mengenalkan bahwa organisasi ini sudah ada di Jakarta. Selain itu juga, para pengurus melakukan kegiatan sosialisasi di kediaman Saudara Herdianus sebagai upaya untuk pengenalan serta menyampaikan maksud dan tujuan TBBR didirikan di Jakarta. Peserta yang diundang pun sangat antusias dan jumlahnya lebih banyak dari jumlah pada saat awal pembentukan. Kemudian tepat pada bulan November 2020, TBBR Jakarta mendapat undangan untuk menghadiri acara ulang tahun Raja Singauk yang saat itu acaranya dilaksanakan di Patih Patinggi. 7 orang perwakilan dari Tariu Borneo Bangkulai Rajang DKI Jakarta berangkat untuk memenuhi undangan tersebut dan mengikuti ritual bersasah serta dicalek yang menandakan sudah sah sebagai bagian dari anggota Tariu Borneo Bangkulai Rajang. Adapun anggota yang saat itu berangkat ke Keramat Patih Patinggi adalah David Widiarto, Herdianus, Alexander, Acan, Cornelius Anton, Irpando Piong, dan Ales Johan. Setelah mengikuti acara hingga selesai, anggota TBBR kembali ke Jakarta untuk melakukan tugas pelebaran sayap, rekrutmen anggota, dan melakukan sosialisasi. Banyak sekali saudara-saudara dari Kalimantan yang sedang kuliah maupun yang bekerja di wilayah Bandung, Jogja, Solo, Semarang meminta untuk bergabung dan meminta untuk mendirikan cabang TBBR di wilayah tersebut di atas. Akan tetapi, pengurus TBBR Jakarta belum menyanggupi karena alasan akar rumput TBBR Jakarta belum kuat. Data sementara anggota yang sudah sah maupun yang belum sah pada saat itu hampir mendekati 90 orang. Selang beberapa bulan kepengurusan terbentuk, mulailah muncul masalah internal di tubuh kepemimpinan TBBR hingga membuat TBBR Jakarta yang baru seumur jagung vakum melaksanakan kegiatan sosialisasi dan ritual. Disinilah titik awal TBBR Jakarta mengalami masa kelam hingga mendekati kata bubar, sehingga pada akhirnya masalah diselesaikan melalui jalur hukum adat, dan David Widiarto yang saat itu menjabat sebagai ketua mengundurkan diri karena alasan yang berkaitan dengan masalah internal yang terjadi saat itu. Setelah Saudara David Widiarto mengundurkan diri, dalam satu waktu langsung dilakukan pemilihan penanggung jawab jabatan.
atau PJ Ketua. Maka dilakukanlah voting untuk menentukan siapa yang layak menjadi PJ Ketua untuk mengisi kekosongan pucuk pimpinan, hingga pada waktunya nanti dilakukan musyawarah besar luar biasa untuk memilih kepengurusan yang baru berdasarkan arahan dari Dewan Pengurus Pusat TBBR di Pontianak. Berdasarkan suara terbanyak, terpilihlah Saudara Alexander sebagai PJ Ketua. Hingga pada masa kepemimpinan Saudara Alexander sebagai PJ Ketua, suasana di tubuh kepemimpinan TBBR Jakarta masih kaku karena dampak masalah internal sebelumnya yang pernah terjadi. Cukup banyak anggota yang jumlahnya hampir mendekati 90 orang keluar dari grup WA, baik yang pamitan secara baik-baik maupun yang keluar secara diam-diam. Akan tetapi, kegiatan ritual basasah kembali dilaksanakan di Petilasan Patih di wilayah Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, maupun kegiatan basasah di base camp sementara di Pondok Labu, yaitu di kediaman Saudara Ferdi, Joni, Dery, Yuda, dan kawan-kawan. Salah satu alasan kuat yang membuat TBBR Jakarta tetap berdiri walau kadang terombang-ambing adalah dukungan dari Pangalangguk Gila, Agustinus SPD sebagai Ketua Umum, dan Saudara Amandus Yonatan SPD sebagai Sekjen yang selalu konsisten dalam mengobarkan semangat persatuan orang Dayak. Singkat cerita, tepat pada tanggal 13 Juni tahun 2021, dilakukanlah musyawarah besar luar biasa bertempat di base camp sementara di Pondok Labu, Jakarta Selatan untuk memilih ketua yang baru. Jumlah peserta yang datang hampir tidak memenuhi kuota 50% sebagai syarat untuk mutlak pemilihan ketua yang baru. Berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat, muncullah kandidat calon ketua yang baru, yaitu Novianus, Cornelius Anton, Herdianus, dan Jeti Juel. Setelah dilakukan voting, terpilihlah Saudara Novianus sebagai suara terbanyak dan menjabat sebagai ketua yang baru. Cornelius Anton sebagai sekretaris, Jeti Juel sebagai wakil sekretaris, Erpando Piong sebagai bendahara, dan Oktaviani Ria sebagai wakil bendahara. Situasi di dalam tubuh TBBR Jakarta kembali mencair. Diimbangi usaha Saudara Novianus sebagai ketua yang baru, door-to-door melakukan audiensi kepada anggota yang sudah lama menghilang dengan alasan masing-masing. Tepat pada Maret 2021, TBBR Jakarta kembali mendapat undangan dalam acara ulang tahun Pangalangguk Jilah yang ke-41 tahun di Kramat Patih Patinggi, Kabupaten Mempawah. Awal mula 9 orang siap berangkat untuk memenuhi undangan ulang tahun Pangalangguk Jilah. Akan tetapi, mendekati hari pelaksanaan, jumlahnya berkurang menjadi 4 orang dengan masing-masing alasan yang berbeda. Sehingga hasil akhir yang berangkat ke Kramat Patih Patinggi untuk mengikuti acara ulang tahun Pangalangguk Jilah sekaligus menerima gelar caleg dari Pangalangguk Jilah adalah 4 orang tersebut, yaitu Husein Kartono atau Om Anyan dicaleg gelar penyandang, Novianus dicaleg gelar mangku, Cornelius Anton dicaleg gelar ulu balang, dan Erpando Piong dicaleg sebagai ulu balang. Kegiatan tersebut juga sekaligus penyerahan SK dari Dewan Pimpinan Pusat Tariu Borneo Bengkulu Rajang kepada pengurus Tariu Borneo Bengkulu Rajang DPW DKI Jakarta. Perjalanan TBBR Jakarta kurang lebih genap 1 tahun di bawah komando Pangalangguk Jilah, yang akhirnya bisa mendewasakan organisasi ini untuk berdiri kokoh menjadi wadah bagi generasi Dayak dalam melestarikan adat dan budaya warisan leluhur, sekaligus sebagai wadah sebagai benteng pertahanan keutuhan NKRI di tengah terpaan isu sebagian kelompok yang ingin mengganti dasar Pancasila. Ditambah lagi lajunya perkembangan modernisasi yang dampaknya mengikis adat dan budaya Nusantara yang merupakan identitas bangsa Indonesia. Kini, tepat pada hari Minggu, 10 Oktober tahun 2021, TBBR Jakarta berusia 1 tahun dan akan tetap berkomitmen berdiri tegak bersama Pangalangguk Jilah, pemimpin besar pasukan merah Tariu Borneo Setanah Dayak, sebagai organisasi yang selalu mendukung kebijakan pemerintah pusat dan membantu TNI Polri dalam menjaga keutuhan NKRI.
Adil Kak Talino, bacuramin Kak Seruga, basengat Kak Jubata.